Belum lama ini, Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan menyampaikan pernyataan penting walaupun sambil bercanda. AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan. Persoalannya, ini dua partai besar yang saling berseteru selama ini karena Megawati Soekarno Putri, pendiri PDI Perjuangan yang sekarang Ketua Umum, serta Susilo Bambang Yudhoyono, pendiri Partai Demokrat yang sekarang menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, ini tidak pernah bertegur sapa. Bahkan saling tatap pun tidak. Nah, inilah persoalannya. Kalau ini terjadi, maka koalisi akan mengalami perubahan total. Koalisi yang sudah ada itu akan berantakan, terutama koalisi pengusung Anies Baswedan yang di dalamnya ada Partai Demokrat. Kalau Demokrat cabut, maka Anies otomatis sulit untuk maju sebagai calon presiden. Tapi semuanya bisa berubah. Nah, politik memang penuh dengan kejutan-kejutan. Coba kita tanya suara dari pinggiran. Nah, suara dari pinggiran yang akan disampaikan oleh Buya Tafta. Bagaimana pandangannya tentang peristiwa politik yang sungguh mengejutkan ini? Gimana, Bu? Ini betul-betul di luar skenario, di luar imajinasi orang ya. Iya, betul. Beritanya juga heboh tuh di mana-mana. Dan ini menurut saya ya asik gitu sebagai kejutan drama politik, iya kan? Ada impuls gitu kan? Nah, sebenarnya sih dalam politik biasa saja, ya kan? Kan kata orang ya, cinta itu ya, benci itu adalah cinta yang salah jalan. Jadi kalau Bu Mega sama Pak SBY itu sebenarnya benci, tapi sebenarnya mereka adalah cinta yang selama ini berselisih jalan. Iya, kan sebelumnya juga mereka sama kan? Iya, betul. SBY kan bagian dari kabinetnya Mega dulu, ya kan? Menteri Energi dan Menko Polhukam. Iya, kayak gitu. Dalam perjalanan terus kemudian pecah karena beda kepentingan kan. Lalu sekarang ada momentum yang membuat mereka mungkin bisa salaman ya. Dimungkinkan tuh bisa salaman. Mungkin nggak tuh? Iya salaman. Ya kan? Cuma kan kita belum tahu juga itu. Itu kan yang baru ketemu sekjen kan? Iya. Sekjen. Jadi pertemuan Puan dan AHY-nya kan masih belum terjadi takapan tuh ya kan? Kadang-kadang saya membayangkan ini pertemuan jauh lebih penting buat orang Indonesia daripada pertemuan Presiden Ukraina dengan Presiden Rusia. Karena mereka dua tokoh kan, yang sama-sama mantan presiden dan punya pengaruh besar. Iya, dan kita kan dengan dua figur itu ada hubungan paling nggak kenal ya, ada hubungan emosi sehingga beritanya menarik kan, gitu. Walaupun kita sulit memprediksi ya ujung dari pertemuan itu. Konklusifnya kayak apa? Apakah betul-betul AHY nanti akan jadi wakilnya Ganjar itu soal lain lagi ya kan? Tapi kemungkinan itu ada nggak? Ya agak sukar, nggak ada indikasi. Ya, yang ke arah sana ini kan baru salaman doang, pengen baikan doang ya kan. Tapi dalam konteks politik ini penting karena akan menimbulkan imajinasi politik yang liar ya, yang aneh-aneh gitu, terutama di lingkungan yang selama ini mereka tergabung dalam partai koalisi dan koalisi perubahan dan persatuan, ya kan? Ini menimbulkan apa namanya ya lucu aja karena misalnya saya lihat wawancara ya komentar dari tokoh partai yang lain ya yang ada dalam koalisi PKS terus Nasdem. Mereka kan nggak bisa melarang, ya kan semuanya diplomatis jawabannya nggak bisa dong. Itu kan hak kedaulatan partai, gitu kan. Lagi pula ini kan bagus pertemuannya silaturahmi, gitu kan. Tapi membuyarkan imajinasi orang, Bu ya. Iya. Nggak pernah dihitung kan ini? Nggak pernah dihitung kan. Mereka harus mengatakan itu, nggak mungkin mereka melarang. Hak apa melarang partai lain kok salaman sama PDIP kan? Tapi di balik itu semua kan sebetulnya ada ungkapan-ungkapan yang bernada kritikal, ya kan, kritis. Jadi misalnya ada salah satu tokoh partai dalam koalisi itu yang bilang,
Ya, kita kan bergabung dalam koalisi perubahan ini kan ada trust di situ, gitu kan. Artinya mempertanyakan soal trust kan, gitu kan. Ada kritik-kritik kayak gitu itu. Tapi kalau itu terjadi dan kita tahu hubungannya seperti apa, tapi kan perjumpaan antara Demokrat dengan PDIP ya itu kan menimbulkan persepsi ya atau jangan-jangan dia cukup indikatif tuh untuk menjelaskan bahwa koalisi perubahan ini nggak solid-solid amat, gitu loh, ya betul, kan? Betul. Dan bisa saja itu bisa saja terjadi karena hubungan koalisi yang tergabung dalam koalisi perubahan kan ikatannya nggak ideologis amat, benar. Ya kan? Galak di luar, kropos di dalam. Iya. Itu. Jadi mereka kan sebetulnya ini kan mereka mendukung Anies ini dengan agenda kepentingannya masing-masing, iya kan? Justru kalau ini indikasi menjelaskan bahwa koalisi perubahan itu tidak cukup kukuh ya untuk mengusung Anies, justru saya kasihan sama Anies gitu kan, ya kan? Kenapa? Anies gimana kira-kira posisi Anies? Kalau ini kan jelas goyah ya, iya, kan? Apa namanya koalisi perubahan dan apalah itu kan goyah nih. Ini posisi Anies tuh gimana? Jadi karang bingung dong nanti Bu. Iya. Ditanya wartawan juga susah jawab kan, gitu. Bahwa nggak ada komen gitu kan. Karena memang dia kan bukan orang partai, ya kan. Dia itu diundang untuk menjadi capres oleh Partai Nasdem, ya kan. Tentu dengan segala harapan Partai Nasdem kan, agar punya efek ekor jas gitu kan, agar Nasdemnya dapat dukungan dari orang yang punya sentimen positif sama Anies kayak gitu-gitu. Tapi kalau ini yang terjadi ya segala macam kan sebetulnya korban pertama adalah Anies. Jadi kayak orang galau ya. Iya kan. Jadi saya mengilustrasikan Anies ini kayak masuk dalam labirin ya. Labirin. Kayak terowongan gitu. Ya, masuk labirin, dia hanya ingat masuknya, cuma dia tidak tahu bagaimana keluar gitu kan. Dengan selamat ya kan. Karena kan di luar kontrol Anies. Iya. Ya kan? Oh iya, karena dia bukan orang partai. Bukan orang partai. Dan itu sepenuhnya tergantung pada ketua umumnya masing-masing kan gitu loh. Kalau ketua umumnya ngelihat ada gelagat perubahan ya yang membuat dia bisa selamat, kan nggak ada halangan juga dia tuh untuk keluar dari koalisi itu, gitu kan? Apalagi terus kemudian melihat dalam tracking survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang cukup kredibel, Anies kan selalu posisinya nomor 3 dan kecenderungannya turun. Dan kecenderungannya turun, itu alasan dia turun juga banyak. Ya kan? Nah, kan ada semacam kenapa saya harus susah payah mendukung orang yang pasti kalah, gitu kan? Padahal partai kan satu entitas yang pada kesempatan yang lain berbeda dengan figur capres, gitu kan? Dia punya kepentingan subjektifnya sendiri untuk survive, untuk dipilih banyak orang, ya kan? Untuk bisa bergaul dengan posisi bergaining yang kuat dan seterusnya. Itu kan impian-impian semua partai, gitu kan? Nah. Jadi ini lucunya adalah bahwa partai koalisi itu ya yang dulu dengan retorika perubahan dan seterusnya itu ternyata ada banyak indikasi yang menjelaskan bahwa itu sebetulnya tidak sesolid itu gitu loh. Ya kita lihat aja perkembangan berikutnya ya kan. Jadi kayaknya memang Anies itu mesti sadar Ibu ya bahwa pencapresan dia ini bukan persoalan ideologis. Iya. Bahwa dia diusung oleh partai itu, kalau kata Buya tadi itu kan, ya bahwa karena partai-partai itu kan masing-masing punya ekspektasi, dia punya tujuan-tujuan, target-target tertentu. Nah sekiranya misalnya gitu ya, bagi Demokrat, kalau dia kemudian yang dia inginkan targetnya dia itu tercapai dengan PDIP, mungkin kenapa enggak? Kan kira-kira gitu cara berpikirnya gitu ya. Nah ini artinya di sini kan Anies juga harus pasrah. Kalau ini terjadi, dia tidak seperti masuk di dalam labirin, tapi dia masuk labirin tapi lampunya masih terang. Jadi ada jalan keluar gitu loh. Kalau ini kan bisa shock dia nih. Iya. Ya itu dia. Jadi kan tidak ada yang salah di Anies. Dia punya hasrat sering ini jadi capres. Kan? Yang salah adalah dia masuk dalam sebuah pusaran hubungan partai koalisi yang sebenarnya mereka juga sedang mengadu peruntungan gitu, sedang
melakukan eksperimen, jangan-jangan jalan yang ditempuh itu menimbulkan berkah elektoral buat partai masing-masing kan. Dan sekaligus dia mengangkat posisi bergainingsnya dalam pergaulan politik nasional dengan partai-partai lain kayak gitu, karena dia punya capres sendiri. Betul. Nah ini kan Demokrat sama PDIP ini kan seperti dua kutub yang terpisah, Bu. Ibaratnya kalau hubungan antar orang itu ya, mereka ini udah terlalu kadung sangat benci gitu. Gitu kan. Kayaknya udah sampai ke ulu hati gitu bencinya nih. Mungkin memang mereka bisa bersatu. Mungkin saja, kan kalau kita merujuk ke pengalaman sebelumnya, Prabowo itu kan adalah ada di puncak piramida kekuasaan Orde Baru zaman itu, dan PDIP adalah di seberang yang lain. Iya kan? Betul. Setelah reformasi, ya kan, dia macam ada sebuah momen yang membuat keduanya bertemu dan berpasangan. Iya. Antara Mega dan Prabowo. Benar. Iya. Gitu kan? Padahal itu jauh lebih serius problemnya saat itu. Gitu kan? Waktu itu kalau nggak salah lawannya SBY ya? Iya. Iya kan, Mega dengan Prabowo kan waktu itu. Jadi wakil kan? Jadi wakil. Dan kebetulan kalah gitu kan. Iya maksudnya, dan di situ Prabowo waktu dulu kan sempat dijanjikan ya, waktu katanya ada perjanjian batu tulis gitu ya. Iya, tapi memang di luar itu bahwa memang Prabowo dengan Mega itu adalah dua kutub yang berbeda. Kalau kita ngelihat riwayat sebelumnya, karena ini kan dua figur yang berseberangan secara diametral kan. Kalau umpamanya Prabowo kita sebut sebagai representasi dari kekuasaan Orde Baru kan itu, dan dia kan menantunya Pak Harto, gitu kan. Dan Mega di seberang lainnya, sejak awal itu kan dimusuhi oleh Orde Baru. Macam-macam peristiwa kan terjadi. Iya. Tapi ini kan dua-duanya tokoh langsungnya kan, Megawati sama SBY ini kan dua tokohnya langsung. Dan kelihatannya mereka sudah sampai pada tahap benci gitu ya. Gitu. Ya itu dia, benci kan cinta yang salah jalan. jadi benci itu adalah cinta yang salah jalan. Tapi ketika dia menemukan kembali jalannya, gitu ya. Gini lagi kan. Nah, ketemu jalan itu adalah titik temunya itu kalau ibaratnya Cak Nur itu ya. Itu kan kalimatun sawa atau common platform. Jadi itu ketemunya lagi itu karena kepentingannya sama. Gitu ya. Tapi ya di situ setelah kalau kepentingannya sama ketemu, tinggal Anies sih garuk-garuk kepala aja tuh. Dia cuma bisa gini aja tuh. Kan ini ya, ada pepatah Arab. Iya. Habibaka hautamma asa ayyakuna bagido kayawamma. Baliknya, wa bagido kayawamma asa ayyakuna habibaka kayawamma. Artinya apa? Ya kan? Kalau senang sama orang jangan terlalu berlebihan lah, karena kamu kan nggak tahu besok kamu sebal, atau kamu jadi musuh. Sebaliknya kalau sebal sama orang yang kamu nggak sukai juga jangan berlebihan. Kamu nggak tahu pada waktunya dia jadi kekasih. Nah, iya kan? Tetapi kan kalau kita menerapkan prinsip ini baik ya, artinya moderat, jadi berimbang. Terkontrol semuanya. Tapi kalau dalam drama politik berpikir kayak gini nggak asik, iya kan? Sama dengan penonton sepak bola, dia harus fanatik betul tuh, ya kan? Oh iya, hooligan gitu kan? Tapi jangan sampai jadi hooligan, gitu kan? Jadi asik gitu, jadi kebenciannya itu harus terukur. Betul. Nggak sampai menimbulkan mudarat terbesar. Gitu. Karena itu kan ada aspek gairah. Ada aspek gimmicknya juga kayak gitu. Jadi sebaiknya kalau mereka bertemu nanti ya bersalaman jangan terlalu dekat juga karena pada waktunya nanti juga akan berpisah. Nah, Bu, kita asumsikan bahwa Demokrat dengan PDIP ini akan terjadi. Kan serta-merta koalisi perubahan bubar dong, karena kurang suaranya. Nasdem kemudian sama PKS akan memilih jalannya masing-masing. Ya, dia entah itu akan masuk koalisi PDIP atau koalisi Prabowo atau koalisi yang sekarang masih belum jelas nih, koalisi Indonesia Bersatu yang dipimpin oleh Golkar. Kira-kira mungkin pasangannya, mungkin nggak tuh Boy? Ganjar misalkan dengan AHY, Prabowo dengan X, katakanlah siapa gitu. Satunya lagi misalkan Erlangga dengan X juga, XX gitu misalnya gitu. Ya siapa tapi kan, karena figur populer yang paling muncul ke permukaan di langit politik kita itu kan 3 figur tadi. Ganjar,
Prabowo sama Anies, ya kan? Kalau Anies dia maju kan otomatis cuma 2 orang ini, ya kan? Artinya 1 putaran, gitu kan? Nah, figur-figur lain kan sengaja dimunculkan melalui koalisi yang tadi disebut-sebut tadi. Karena ini momentum mereka untuk muncul ke permukaan. Untuk menggapai langit ke-7 ya? Iya. Jadi kalau kita nggak bisa mematikan rembulan, bintang pun cukup. Kalau nggak sampai ujung, ya setengahnya nggak apa-apa lah. Kayaknya ini sering dipakai Muhaimin nih, modelnya kayak begitu. Kan ada ungkapan ini kan, dalil Husniyah itu. Kalau tidak didapatkan semuanya, ditinggalkan semuanya. Iya, betul. Iya, kalau nggak dapat seluruhnya, sebagian pun nggak apa-apa kan, gitu. Nanti itu menjadi bergening gitu. Bintang Sri ya, biasa. Kayak panjat pinang. Tapi kalau cuma dua pasang, Ganjar, katakanlah Ganjar sama bukan Ganjar, Ganjar dan AHY, kemudian Prabowo dengan Emil misalnya gitu ya. Kalau dengan Sandi kan kayaknya udah agak susah nih, Sandi udah keluar dari situ ya. Nah dengan Emil lah misalnya gitu, kayaknya berat juga tuh Prabowo ya, atau Ganjar yang berat. Jadi kalau sekarang ini kan belum ada yang bisa kita nyatakan secara nggak pasti ya siapa yang akan menjadi pemenang ya, terutama kalau itu 3 pasang. Tapi kalau 2 pasang ada simulasi survei ya Prabowo unggul, kan? Tapi juga belum terlalu serius. Ya, kan? Jadi kan kalau umpamanya Anies tidak maju, tinggal nunggu muntahan suara Anies lari ke siapa? Kan kecenderungannya orang menduga itu akan lari ke Prabowo, gitu kan? Ya, kita nggak tahu, karena kan proses politik masih terus berlangsung dari masing-masing capres dengan seluruh jaringan timnya. Itu kan berusaha untuk melakukan persuasi warga ya agar nambah suara gitu kan, yang belum menentukan pilihan kan belasan persen gitu kan. Lalu yang ada di suara pada tokoh-tokoh tertentu kan, ada irisan yang fanatik sekali, ada irisan masih goyah juga. Dan yang goyah kayaknya masih banyak ya. Banyak. Iya, namanya juga belum resmi maju kan. Kan? Tapi ya masing-masing kan punya pasar tetap. Tapi kan irisan seperti itu selalu nggak besar. Yang besar itu kan irisan dan value swing. Jadi intinya bahwa ibaratnya gini, kemungkinan yang sama-sama saling benci selama ini kayak PDIP dengan Demokrat itu sangat mungkin mereka itu kemudian jatuh cinta kembali karena kepentingannya sama. Jadi ini pesannya penting juga nih Bu, buat para para pendukung yang kayak fanatik gitu ya. Ya hati-hatilah, jangan terlalu banyak menebar mudorot gitu ya. Jadi harus ada batasnya gitu ya, batas cinta. Karena cinta bisa jadi benci kan. Jadi perjumpaan 2 partai itu yang dianggap dulu berseberangan dan sebagainya itu bagus juga, punya fungsi ini. Ya walaupun tidak dimaksudkan untuk itu. Ada unsur edukasi politiknya, ada warga yang terlalu fanatik. Kita aja bisa salaman gitu kan, segala macam. Jadi kita berterima kasih nih sama PDIP dan Demokrat ya, karena ini menjadi bagian dari pendidikan politik gitu ya. Makanya buat para pendukung atau para fungsionaris partai ya jangan terlalu galak lah, relax aja gitu kan. Kita boleh senang, tapi itu tadi deh, kalau orang senang ya, atau sebalnya terukir itu kan jadi sedang-sedang. Itu biasanya nggak rame. Betul sih. Jadi ya kira-kira gitulah. Jadi kalau memang tadi sedang-sedang saja unsur dramatis itu akan menjadi berkurang. Tapi dalam politik, begitu juga dalam kehidupan, apapun bisa terjadi. Makanya jangan terlalu cintai sesuatu secara berlebihan. Jangan juga benci sesuatu dengan cara yang berlebihan. Batasi semuanya, ya nggak Boy? Dari Saung Teheoyo, jangan lupa eling lan waspada.